Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan fisika kali ini. Semoga kalian selalu sehat ya. Di sini Bu akan melanjutkan materi kemarin ya dari elastisitas benda zat padat part 1-nya. Sekarang kita akan ke part 2-nya. Yang pertama di sini ada hubungan gaya dan perubahan pegas. Jadi ada 3 kondisi ya pegas di mana ketiga kondisi pegas ini berbeda-beda dengan gaya yang berbeda-beda, dihasilkan pula pertambahan panjang yang berbeda-beda. Untuk pegas 1, ya, pegas 1 ini dia tidak memiliki gaya atau tidak ada gaya yang bekerja, F-nya sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua diberi gaya sebesar F1 menghasilkan perubahan panjang pegas sebesar X1. Kemudian untuk pegas yang ketiga diberikan gaya sebesar F2, kemudian menghasilkan pertambahan panjang atau perubahan panjang sebesar X2. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa ketika kita beri gaya besar maka akan menghasilkan perubahan panjang yang lebih besar juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika gayanya besar, ya, ketika gaya besar maka X-nya pun akan besar. Seperti itu. Atau kita bisa tuliskan dengan gaya pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Berarti F sama dengan delta AX ya. Jadi dia berbanding lurus. Kemudian setiap benda elastis itu mempunyai batas elastis. Jika gaya yang diberikan ke benda elastis mengakibatkan benda tersebut melampaui batas elastisnya, maka benda tersebut tidak dapat kembali ke ukuran semula. Atau kita bisa lihat pada grafik. Di sini ada grafik gaya terhadap perubahan panjang yang tadi dari gambar pertama itu ada F1, X1, kemudian F2 menghasilkan X2. Nah, dari F2 ini kita bisa lihat bahwa grafik F terhadap X itu adalah linear, ya, linear. Linear di sini, ya. Ketika kita tambah menjadi F3, kemudian ada F4, ya, maka akan mencapai batas linearitasnya. Nah, ketika kita tambah lagi gayanya, nah, dia akan melampaui batas linearitas ini dan grafiknya tidak lagi linear, tetapi melengkung, ya, melengkung. Melengkung sehingga mencapai batas elastisitasnya ketika diberi gaya terus-menerus. Nah, ketika di batas elastisitas ini, maka si pegas tidak akan kembali ke bentuk semula karena dia sudah mencapai batas elastisnya ketika diberi gaya terus-menerus dan mencapai sini yang B, batas elastis. Nah, ketika diberi gaya terus-menerus udah mencapai batas elastis, maka si pegas akan putus karena dia sudah melampaui batas elastisitasnya. Seperti itu. Ya. Jadi ketika benda sudah melampaui batas elastisnya, maka dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Ini adalah contoh grafiknya. Kita masuk ke hukum Hooke. Hukum Hooke ini ditemukan oleh Robert Hooke, ya. Dia yang menemukan bahwa pada daerah elastis suatu benda, besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Dirumuskan dengan F sama dengan K dikali delta X. F-nya apa? F-nya adalah gaya yang diberikan kepada pegas. Kemudian K-nya adalah konstanta gaya pegas, satuannya Newton per meter. Kemudian delta X adalah pertambahan panjang pegas. Nah, kalian bisa lihat di sini ada animasi sebuah pegas. Nah, pegas ini diberikan gaya tetapi adalah gaya berat. Ya, berarti arahnya ke bawah si F-nya. Ya. Gaya tariknya. Kemudian, ketika sebuah pegas ini diberi gaya, maka dia berlaku hukum
Newton 3. Apa hukum Newton 3? Ada yang masih ingat? Ingat nggak? Ya, hukum Newton 3 adalah F aksi sama dengan min F reaksi, ya. F reaksi. Jadi ketika kita memberikan aksi, maka ada reaksi yang berlawanan. Sama di gambar animasi pegas ini, ketika ada F arahnya ke bawah, karena gaya berat ya. Kemudian ada gaya pegas yang sama besar, tetapi arahnya ke atas. Besarnya sama, jadi kalau misalnya F ini beban ini sebesar 20 Newton, maka ada gaya pegas nilainya 20 Newton, tetapi arahnya ke atas atau kita sebut dengan Fp. Ya. Maka Fp ya karena arah ke atas kan positif, F-nya ke bawah negatif. Berarti Fp sama dengan min F. Ya. Atau karena F ini sebanding dengan perubahan panjangnya, maka kita bisa ganti. Fp sama dengan min K dikali delta X. Fp ini bisa kita sebut juga sebagai apa? Ada yang tahu? Gaya pemulih ya. Jadi ini disebut gaya pemulih. Seperti itu. Nah, selain rumus yang tadi, ketika gaya tarik-menarik tidak melampaui batas, ya, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Yang tadi ya, kalau berarti tidak melampaui, maka berlaku hukum F sama dengan K dikali delta X. Ini hukum. Apabila gaya tarik-menarik tidak melampaui batas elastis pegas. Nah, dari sini, untuk mencari K, kita bisa menggunakan rumus modulus Young. Gimana caranya? Karena ketika pegas itu meregang, di situ kan ada tegangan, kemudian ada regangan, dan ada modulus Young. Modulus Young dari si pegasnya, jenis bahannya apa. Ya. Lalu kita masukkan rumus modulus Young yang F per A ya, sama dengan E dikali delta L per L. Oke. Karena F di sini kita bisa ganti dengan apa? K dikali delta X. Kan F sama dengan K dikali delta X. Maka F ini bisa kita ganti dengan rumus hukum Hooke. Maka K dikali delta X per A sama dengan E dikali delta L per L. Kita mau cari K ya, berarti X dan A-nya kita pindah ruaskan. Maka K sama dengan E dikali A dikali delta L per L dikali delta X. Nah, kalian bisa lihat bahwa delta L dan delta X ini adalah panjang kan, menyatakan perubahan panjang. Maka kita bisa coret, delta L coret. Maka K sama dengan E dikali A per L. Ya. K ini bisa rumus menggunakan ini. K-nya apa? K-nya adalah konstanta pegas. E-nya adalah modulus Young-nya, modulus Young. Kemudian A-nya apa? A-nya adalah luas penampang. Kemudian L-nya adalah panjang. Ya, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah pegas ya, ada gambar sebuah pegas tergantung pada statif. Ini statif ya. Ini yang dinamakan statif. Bisa ada di lab. Mula-mula panjangnya 20 cm. Kemudian pada ujungnya digantungkan beban sebesar 2 kg. Jadi ini bebannya ya. Ini bebannya, W-nya.
Ternyata panjang pegas menjadi 25 cm. Jika gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan besar konstanta pegas. Nah, kalau di pegas kita berarti harus nulis dulu apa yang diketahuinya. Ya. Diketahui apa? Panjang mula-mula berarti X satunya. Kita pakai X ya, karena di sini pegas. Kecuali yang tegangan-regangan itu biasanya pakai L. Karena di sini pegas kita pakainya X. Adalah berapa? 20 cm. Kita ubah ya ke meter karena masanya menggunakan kilo. Maka menjadi 0,20 meter. Kemudian apa lagi? Pada ujungnya digantungkan beban sebesar 2 kilo. Berarti masanya adalah 2 kilo. Ternyata panjang pegas menjadi 25 cm. Ya. Berarti ini adalah apa? Adalah X2-nya sebesar 25 cm. Kita ubah menjadi 0,25 meter. Ya. Terus apa lagi yang terkutip? G-nya 10 meter per second kuadrat. Ditanyanya apa? Ditanyanya adalah konstanta pegas. Lambangnya adalah K. Ya, konstanta pegasnya K. Berarti tinggal kita masukin aja ke rumus ya. Kita masukin ke rumus hukum Hooke ya. Berarti jawab, sini kita jawab ya. Sini aja deh kita jawab. Berarti F sama dengan K dikali delta X. Karena kita mau cari K-nya, maka pindah ruaskan ya. Berarti K sama dengan F per delta X. Oke. Sampai sini kita tinggal masukkan. F-nya dari mana? Nggak ada, karena sini F ada. Dari mana? Dari gaya berat. Karena kan diketahui beban 2 kilo masanya. Berarti untuk mencari gayanya dengan gaya berat. Berarti massa dikali gravitasi per berapa? Per delta X. Oke ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke delta X ini perlu kita cari delta X-nya ya. Delta X-nya perlu kita cari. Bagaimana mencarinya? Bisa langsung di sini atau bisa di sini. Oke, kita langsung aja deh di sini ya. Masanya berapa? Masanya 2 dikali 10. Delta X-nya berapa? Berarti X2 diambil X1 ya. Berarti 0,25 diambil 0,20. Ya. Sama dengan 2 kali 10 berapa? Oke. 20 per 0,25 diambil 0,20. Berarti berapa hasilnya? Oke, 0,05. Tinggal dibagi ya. Berarti sekarang tinggal dibagi. 20 dibagi 0,05 berapa hasilnya? Oke, benar ya, 400 Newton per meter. Jadi inilah hasil dari konstanta sebuah pegas yang tergantung pada batang statif. Kita masuk ke susunan pegas. Ya. Di sini ada gambar spring bed. Nah, spring bed ini dia biasanya kasur yang lebih nyaman tidurnya ya. Spring bed itu biasanya empuk ya. Nah, kenapa bisa empuk? Karena di dalamnya ada pegas ya. Pegas yang terdapat dalam sebuah kasur spring bed. Apakah kalian tahu kira-kira pegas yang tersusun dalam kasur spring bed itu secara seri atau paralel? Ya. Nah, kita akan bahas. Yang pertama, cara kerja. Cara kerja pada sebuah pegas dalam spring bed itu ketika gaya berat akan menahan kasur, pegas yang terdapat pada kasur akan termampatkan. Kemudian, pegas tersebut akan kembali renggang ke ukuran semula.
Nah, pegas yang terdapat pada spring bed ini disusun secara paralel. Kalau kalian masih penasaran, bisa buktikan, bisa kalian robek ya spring bed yang ada di rumah kalian buat tahu gimana bentuk pegas yang ada di dalamnya. Nah, berdasarkan cara penyusunannya, pegas dibagi menjadi dua. Ada pegas tersusun secara seri dan pegas tersusun secara paralel. Yang seri mana? Yang seri ini adalah ini, ya. Kemudian yang paralel ini, ya, contoh gambarnya. Yang pertama kita akan belajar susunan seri. Di sini ada 3 buah pegas tersusun secara seri, diberi gaya sebesar F. Maka gaya tarik yang dialami tiap-tiap pegas itu sama besarnya, ya. Maka di sini F-nya sama dengan F1, sama dengan F2, sama dengan F3. Kemudian pertambahan panjangnya itu adalah total pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Jadi delta X totalnya itu adalah penjumlahan delta X tiap-tiap pegas. Berarti delta X total, ini bisa kita tulis ya, sama dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3. Nah, untuk mencari konstantanya, ya, konstanta serinya, kita menggunakan persamaan Fs per Ks sama dengan F1 per K1 ditambah F2 per K2 ditambah F3 per K3. Nah, karena besar F-nya itu sama, ya, di tiap-tiap pegasnya, kita bisa ganti dengan angka 1. Berarti 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah seterusnya. Ya, sampai kalau pegasnya ada 5 berarti sampai 1 per K5. Nah, ini adalah rumus susunan serinya, konstantanya ya. Nah, contoh soal yang kedua, ada 3 buah pegas ya, diketahui ada 3 buah pegas ya. Kalau 3 buah pegas dengan konstanta gaya sebesar 200, 300, dan 600. Berarti K1 200 Newton per meter, K2-nya adalah 300 Newton per meter, kemudian K3-nya adalah 600 Newton per meter. Diberi beban sebesar 25 Newton ya, berarti ini sudah gaya berat karena satunya Newton. Berarti F-nya kita menggunakan gaya berat. F-nya adalah 25 Newton. Ditanya apa? Ditanya adalah delta X, pertambahan panjangnya. Ini disusunnya secara seri ya, berarti kalau digambarkan tuh seperti ini. Nah, ini bebannya. Misalnya ini K1, ini K2, ini K3. Berarti yang harus kita cari apa? Yang harus kita cari pertama adalah K totalnya ya. Karena kan rumus mencari delta X itu dari hukum Hooke ya, F sama dengan K dikali delta X. Delta X-nya yang kita cari, K-nya belum sudah diketahui tapi belum dijumlahkan secara seri. F-nya sudah ada, berarti kita tinggal mencari K-nya. Karena rumus delta X sama dengan F per K totalnya. Ya. Berarti kita menggunakan rumus rangkaian seri ya. Berarti 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Jadi 1 per Ks sama dengan 1 per 200 ditambah 1 per 300 ditambah 1 per 600. Berarti 1 per Ks sama dengan, samain penyebutnya itu 600 ya. 600 bagi 200 berarti 3 ditambah 600 bagi 300 2 ditambah 600 bagi 600 1. Berarti 1 per Ks sama dengan 3 tambah 2 5 tambah 1 6 6 per 600. Berarti Ks sama dengan 600 dibagi 6. Berarti Ks-nya sama dengan 100 Newton per meter. Atau K total ya. Tinggal masukin deh sini.
Berarti F-nya 25 dibagi 100. Ya, hasil dari K totalnya. K total secara seri. Berarti hasilnya berapa delta X-nya? Iya, benar. 0,25 meter. Jadi, perubahan panjang yang terjadi pada pegas yang disusun secara seri adalah 0,25 meter. Selanjutnya, susunan paralel ya. Di sini terdapat gambar sebuah pegas yang tersusun secara paralel. Diberi gaya sebesar F, ya. Maka gaya tarik-menariknya itu, F-nya itu adalah jumlah dari gaya tiap-tiap pegas. Berarti F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Kemudian untuk pertambahan panjangnya, pertambahan panjang totalnya, ya, itu sama pada tiap-tiap pegas. Berarti delta X totalnya sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3. Untuk mencari konstantanya, kita bisa menggunakan persamaan apa? Oke, berarti K P dikali delta X P sama dengan K1 dikali delta X1 ditambah K2 dikali delta X2 ditambah K3 dikali delta X3. Ya. Karena nilai delta X-nya ini sama ya, maka kita cukup tuliskan K-nya saja. Berarti KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah seterusnya. Kalau ada 5 berarti sampai K5. Contoh soal yang ketiga, di sini terdapat 3 buah pegas disusun seperti pada gambar. Oke, gambarnya nggak ada ya, jadi kita gambar dulu. Susun secara paralel ya ini ya. Kita gambar. Berarti paralel. Ini menggantung ya. Kemudian ini ada gambar ya, 3 buah pegas misalnya. Dan ini. Nah, ini ya kira-kira gambarnya. Nah, diketahui bahwa ketiga pegas itu memiliki konstanta yang sama masing-masingnya. Berarti K1 sama dengan K2 sama dengan K3 itu adalah 100 Newton per meter. Jika ujung bawah ketiga pegas dibebani 9 kilo, ya berarti masanya adalah 9 kilo. Tentukanlah pertambahan panjang, ditanya delta X lagi ya. Delta X-nya lagi. Berarti yang pertama kayak tadi sama, kita cari K totalnya dulu menggunakan K paralel. Ya. Berarti KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan 100 ditambah 100 ditambah 100. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 300 Newton per meter. Nah, setelah itu masuk deh ke rumus delta X-nya. Ya. Delta X sama dengan F per K totalnya. Berarti F-nya berapa? F-nya kita pakai gaya berat ya, karena di sini ada massa. Berarti 9 dikali 10 per 300 Newton per meter. Jadi 90 per 300. Berapa hasilnya? Oke, benar. 0,3 meter. Jadi, besar pertambahan panjang susunan pegas ini adalah 0,3 meter. Nah, di sini ada kombinasi susunan seri paralel. Kalau tadi kita seri, paralel. Nah, bagaimana kalau ada kombinasi atau campuran? Jadi terdapat rangkaian seri dan paralel dalam satu sistem. Maka cara pengerjaannya kita lihat dulu dari gambarnya. Misalnya ini kita bisa cari secara paralel dulu ya. Ini secara paralel. Ya. Kemudian ini sama paralel. Nah, nanti ketika ini ketemu, maka tinggal diserikan dengan yang K6.
Untuk gambar yang kedua sama, ini paralel dulu ya. Paralel 1, kemudian nanti diserikan dengan K3-nya. Kalau yang ini bisa dicari dengan seri dulu ya. Ini seri 1, kemudian ini paralel 1, nanti ini diserikan. Jadi S1 sama P1-nya kita serikan. Contoh soal yang keempat. Seorang anak yang sedang berolahraga menyusun 4 pegas yang masing-masing memiliki konstanta gaya pegas 200 Newton per meter. Ya, berarti ada anak nyusun 4 pegas. Berarti kira-kira gambarnya seperti ini ya. Nih. Nah, nyusun 4 pegas katanya. Nah, itu. Ini K1, K2, K3, K4. Nah, nilai konstanta pegasnya itu sama semuanya, ya. Berarti K1-nya sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan K4. Sebesar berapa? 200 Newton per meter. Nah, kemudian jika anak tersebut menarik ujung-ujung susunan pegas, hingga susunan pegas bertambah panjang 20 cm, nah berarti ini delta X-nya ya. Ini delta X-nya itu adalah 20 cm. Kita ubah ke meter ya. 0,2 meter. Berapa gaya tarikan tangga anak tersebut? Berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah F-nya. Ditanya adalah F. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Seperti tadi, jadi kita kita susun dulu. Kita cari secara apa? Secara seri. Nah, ini K1 sama K2 kita cari secara seri. Kita cukup cari satu aja, karena kan nilai semuanya sama ya. Nilai semuanya sama, K1, K2, K3, K4 sama. Jadi kita cukup serikan yang K1, K2, nanti ini berarti K3, K4-nya sudah sama. Ya, berarti kita tulis 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 sama dengan 1 per 200 lagi. Ya, berarti di sini nilainya 200 ya. 1 per 200 ditambah 1 per 200. Nah, karena penyebutnya udah sama, tinggal kita jumlahkan aja. Berarti 2 per 200. Berarti untuk KS-nya, ya, K serinya itu adalah 200. Untuk K serinya berarti adalah 200 dibagi 2. Berarti KS sama dengan 100 Newton per meter. Nah, kemudian setelah diserikan, kita cari secara paralel. Kan ini udah seri. Nah, sekarang hasil dari seri ini dan seri ini, kita cari secara paralel. Jadi nanti, ini kan udah dapat ya, seri ini udah dapat, seri ini udah dapat. Jadi nanti gambarnya jadi begini. Jadi begini. Nih, tinggal satu. Nih. Nah, nanti kita tinggal hasil dari K seri 1 dan K seri 2. Jadi tinggal diparalelkan. Berarti K paralelnya adalah K seri 1 ya ditambah K seri 2 sama dengan, karena nilainya sama ya, jadi tuliskan aja, tinggal tuliskan lagi 100 ditambah 100. Berarti Kp sama dengan 200 Newton per meter. Sehingga untuk mencari F ya, untuk mencari F-nya itu tinggal masukin rumus yang tadi ya. F sama dengan K total dikali delta X-nya. K totalnya kita pakai yang mana? Yang ini ya, yang 200 Newton per meter. Kenapa? Karena ini hasil akhir dari kita menjumlahkan sistem paralel dan seri. Kan yang pertama seri dulu, kemudian yang terakhir paralel. Berarti K totalnya kita menggunakan K yang
paralel ya. Berarti 200 kali delta X-nya berapa? 0,2 sama dengan 40 Newton. Jadi, gaya tarik anak tersebut adalah sebesar 40 Newton. Ya, semoga kalian paham. Nah, contoh soal terakhir ya. Di sini ada 3 buah pegas. Nah, 3 buah pegas ini identik, disusun seperti gambar di samping. Ya, jadi ini identik K1, K2, ini K3. Atau bisa kita tulis ya, karena di sini K1, berarti ini K1, ini K2, ini K3. Jika beban 300 ya, bebannya 300 gram, berarti ini massa ya, diketahui massa. Sebesar 300 gram, diubah ke kilo berarti menjadi berapa? 0,3 kilo. Pegas akan bertambah panjang sebesar 4 cm. Berarti delta X-nya adalah 4 cm. Diubah ke meter berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanya apa? Ditanya K totalnya, konstanta pegas seluruhnya. Ya. Berarti kita tinggal masukin aja ke rumus. K total berarti F per delta X. Dari mana ini rumusnya? Dari rumus sekumuk ya. F sama dengan K dikali delta X. Karena carinya K, maka tinggal pindah ruaskan. F-nya berapa? F-nya adalah gaya berat ya. Berarti 0,3 dikalikan dengan 10 per 4 dikali 10 pangkat min 2. Berarti ini sama dengan 30 ya. Enggak, 33 per 4 dikali 10 pangkat min 2. Berarti hasilnya berapa? Oke, benar, hasilnya 0,75 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. Atau bisa juga ya menjadi 75 Newton per meter. Seperti itu. Jadi hasil konstanta pegas seluruhnya itu adalah 75 Newton per meter. Ya, sampai sini. Kalau misalnya kalian mau mencari rangkaiannya, ini berapa, konstanta rangkaiannya, boleh. Nanti ini tinggal diserikan, diparalelkan, kemudian nanti diserikan. Seperti itu. Ya, semoga kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.